Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sayun Nabili dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Yang kedua kalinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian. Langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan dinasti Umayyah yaitu merupakan salah satu fase penting dalam sejarah Islam. Selain memperluas wilayah, dinasti ini juga berkontribusi besar terhadap perkembangan teks bacaan dan pembelajaran Al-Quran. Tujuan kajian ini adalah memahami genealogi dan kontribusi khalifah terhadap perkembangan Al-Quran, juga kodifikasi teks dan sistem tanda baca. Memasuki ke genealogi dan fase pemerintahan, yaitu dinasti Umayyah berasal dari kabilah Quraisy, keturunan Abdusyaim bin Abdul Manaf. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, berpusat di Damaskus. Genealogi dan fase pemerintahan itu terdapat dua fase besar, yaitu fase Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Yang kedua fase Andalusia 756 sampai 1031 Masehi. Yang selanjutnya yaitu kontributor khalifah terhadap perkembangan Al-Quran. Kontribusi khalifah terhadap perkembangan Al-Quran yaitu salah satunya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana Muawiyah bin Abi Sufyan itu melanjutkan penyebaran Mushaf Utsmani. Yang kedua Abdul Malik bin Marwan, beliau menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mendukung pengembangan tanda baca. Selanjutnya Al-Walid bin Abdul Malik memperluas masjid sebagai pusat pengajaran qiraat. Yang keempat yaitu Umar bin Abdul Aziz menyebarkan mushaf ke seluruh wilayah dan mendorong pengumpulan hadis. Kodifikasi teks Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Kodifikasi teks Al-Quran pada masa Umayyah yaitu salah satunya yang dilakukan oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali, yang dimana beliau memperkenalkan sistem tanda baca yaitu atau dikatakan sebagai harokat. Yang kedua Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim, beliau menambahkan titik diakritikal atau yang biasa disebut dengan pembeda huruf titik. Selanjutnya itu Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, beliau menyempurnakan bentuk harokat seperti yang dikenal saat ini. Kemudian yaitu inovasi ini memudahkan pembaca dan menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya itu manuskrip dan estetika mushaf. Gaya tulisan Hijazi dan Kufi menjadi ciri khas utama mushaf Umayyah. Yang kedua, ornamen digunakan untuk memperindah mushaf disertai tanda pemisah ayat dan surah. Mushaf Kufi ditemukan di Taif, Yaman, dan Damaskus. Selanjutnya, bukti sejarah menunjukkan mushaf tetap asli tanpa perubahan hingga saat ini. Selanjutnya itu perkembangan ilmu qiraat pada masa dinasti Umayyah. Ilmu qiraat berkembang pesat dengan munculnya para imam besar, di antaranya Ibnu Katsir, Imam Nafi, Ibnu Amir, Abu Amar, Imam Asyim, dan juga melahirkan 7 qiraat mutawatir yang menjadi dasar bacaan Al-Quran hingga saat ini atau hingga sekarang. Kesimpulannya, perkembangan Al-Quran pada dinasti Umayyah yaitu masa dinasti Umayyah menjadi fondasi penting dalam sejarah pelestarian Al-Quran. Juga lahir sistem tanda baca dan penulisan modern mushaf. Berkembangnya ilmu qiraat dan penyebaran mushaf ke berbagai wilayah Islam. Yang terakhir yaitu periode
pada pemerintahan dinasti Umayyah memastikan keaslian, keindahan, dan penyebaran Al-Quran di seluruh dunia Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.